Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu An. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Cerah sekali hari ini, Bu An. Alhamdulillah, Bu. Hari ini kan jadwalnya Ibu An melakukan proses pembelajaran di kelas. Ya. Hari ini jadwalnya observasi kelas. Sebelum melakukan observasi di kelas, saya di sini sebagai observernya Ibu An. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan ke Ibu An sebelum melakukan proses observasi di kelas. Boleh Bu An? Boleh, Bu. Alhamdulillah. Yang pertama ini Bu An, saya ingin mengetahui ini untuk tujuan pembelajarannya apa saja? Oke, khusus di kelas nanti ada 3 kebetulan Ibu Sus tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Yang pertama itu Ibu Sus kebetulan materi saya itu tentang suggestion dan offers. Itu saran dan tawaran. Yang pertama itu saya pengen peserta didik saya itu dapat mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks saran dan tawaran tersebut atau suggestion dan offer tersebut. Terus yang kedua itu adalah saya menginginkan peserta didik saya itu dapat mengidentifikasi berbagai ungkapan yang digunakan ketika mereka memberikan saran dan tawaran atau suggestion dan offers. Yang ketiga adalah saya pengen peserta didik saya itu menerapkan fungsi sosial setelah diidentifikasi tadi. Mereka dapat menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi terkait saran dan tawaran tersebut. Itu aja Ibu Sus tujuannya. Luar biasa sekali. Kalau kita lihat dari tujuannya Bu, berarti ada 3 ya tujuannya yang ingin dicapai. Ya. Luar biasa. Kemudian yang selanjutnya ini Bu An, selain tujuan yang ingin saya ketahui ini ada untuk area pengembangan yang yang akan dicapai nanti di proses pembelajaran yang Bu An lakukan. Oke, sebenarnya ini agak berkesinambungan sih khusus antara tujuan dan pengembangan yang saya ingin capai di dalam materi tersebut. Oke. Tadi seperti apa yang sudah saya sebutkan, materi saya tentang suggestion dan offers atau saran dan tawaran. Oke. Jadi yang saya ingin capai itu peserta didik saya itu mampu untuk mengungkapkan bagaimana sih caranya mereka itu membuat percakapan dengan menggunakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari saran dan tawaran tersebut. Itu sih khusus area pengembangan yang saya ingin capai itu. Mereka mampu untuk berdialog lah dan membuat percakapan tentang mereka memberi saran kepada teman, tentang temannya tersebut menerima tawaran dari saran tersebut. Itu sih hal yang saya ingin capai dalam materi yang akan saya sampaikan di dalam kelas nanti. Oke, luar biasa sekali ya. Berarti siswa untuk hasil akhirnya nanti mampu menerapkan ya dalam mereka berdiskusi atau berdialog. Ya. Oke, luar biasa sekali. Kemudian yang terakhir ini Bu An, untuk strategi yang dipersiapkan untuk melakukan proses pembelajaran nanti apa saja strateginya? Nah, untuk strateginya Ibu Sus, kebetulan ya bahasa Inggris ini adalah salah satu Ibu Sus dari pelajaran yang menurut peserta didik saya itu agak mereka hindari. Kenapa saya ngomongnya begitu? Karena katanya anak-anak itu Ibu Sus, bahasa Inggris ini bukan bahasa kita. Ngapain sih harus dipelajari? Ya. Jadi untuk strategi saya supaya hal tersebut tidak masuk ke dalam pemikirannya mereka. Jadi saya ada beberapa strategi. Yang pertama itu ketika saya masuk itu saya menanyakan kabar mereka. Dan ketika saya menanyakan kabar itu, saya selipkan dengan perasaannya mereka itu hari ini perasaannya mengapa. Apakah mereka gembira, bahagia, dan segala macam. Itu saya minta tolong ke mereka itu untuk mereka jawab saya dengan menggunakan bahasa Inggris. Setelah itu di tengah-tengah pembelajaran ketika saya sudah ke kegiatan inti membagikan kelompok, karena ini akan berpasangan ya. Jadi saya satu kelompok itu ada 2 orang karena ini dalam bentuk dialog.
di tengah-tengahnya saya akan melakukan permainan atau games. Ya, gamesnya itu berupa berhitung dengan cepat, ya, dari mulai 1 sampai 8 dan diulang sampai terakhir, supaya konsentrasinya mereka itu tidak buyar. Terus yang terakhir itu mereka mampu untuk mempresentasikan dari dialog yang sudah mereka buat. Terus kegiatan penutupnya mereka mampu untuk merefleksikan apa sih yang mereka dapat dalam pembelajaran suggestion dan over tersebut. Dan setelah itu, dari perasaan yang pertama tadi Bu Sus, ketika saya absen itu, saya akan menanyakan kembali apakah perasaan mereka itu masih tetap sama atau akan berbeda di akhir dari pembelajaran yang saya lakukan. Mungkin itu beberapa strategi yang saya siapkan di pembelajaran saya tersebut. Luar biasa sekali ya strateginya Ibu An, apalagi di pembelajaran bahasa Inggris ya. Karena terkadang anak-anak itu bukan cuma merasa bosan, jenuh, tapi terkadang mereka itu kebanyakan yang tidak menguasai vocab, itu salah satu alasannya mereka merasa bosan. Luar biasa sekali Bu An, terima kasih banyak untuk persiapan, silakan dipersiapkan proses observasinya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke materi kemarin yang sudah sempat Ibu bagikan. Tapi sebelum itu kita relaksasi dulu supaya konsentrasinya meningkat atau konsentrasinya ada. Sekarang silakan duduk saling berhadapan ya, dengan teman di belakangnya kalian. Saling berhadapan di belakangnya kalian. Oke. Saling berhadapan. Ya. 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8. Thank you atas konsentrasinya. Sekarang sudah semangat belajar? Kita akan back lagi ke materi hari ini. Materi kita hari ini seperti yang sudah saya katakan minggu kemarin adalah tentang ada 3 tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama itu kalian bisa mengidentifikasi fungsi sosial dari suggestion and over. And the second is kalian bisa berbagi ungkapan, ya, berbagi ungkapan dalam artian kalian bisa berdialog tentang suggestion and over. And the last is kalian bisa menerapkan fungsi sosial or struktur teks dan unsur kebahasaan terkait suggestion and over. Suggestion and over or over and suggestion. Mungkin itu kebalik ya. Making suggestion itu sudah ada di situ penjelasannya. Making suggestion, to suggest mean to introduce or to propose an idea or a plan someone consideration. Udah lihat? Sama kayak pengertian yang di video itu. Suggestion atau saran itu adalah memberi saran kepada seseorang, entah itu berupa solusi, entah itu berupa advice, nasihat, and ide. Mungkin dari kalian pernah melakukan hal tersebut, tapi kita tidak menyadari dan tidak tahu kalau saran itu di bahasa Inggris kan dengan suggestion. Misalnya contoh yang paling dasar yang sering kalian lakukan, Ayu misalnya ya memberi saran ke kita,
Thank you. Oke. Murid melakukan hal tersebut, tapi kalian tidak pernah sadari karena juga tidak tahu kalau saran itu bahasa Inggrisnya is Suggestion. Oke, semuanya ngomong suggestion. And over. Yes. Ingat suggestion, ada refusing suggestion. Menjawab iya dan menolak. Ya. Ketika kalian menerima itu berarti accepting. Ketika menolak berarti refusing. Ya. Ref kalian bilang yes please. Oke, thanks. Yes, good. Idea and the sounds great. The sounds great. Silakan duduk berpasang-pasangan. Duduk berpasang-pasangan. Ya, kita ada latihan. Duduk berpasang-pasangan. Tadi ngomongnya sama siapa? Oke, silakan duduk berpasang-pasangan. Kita akan praktis ya, karena tadi suggestionnya all of you insya Allah sudah understand semua. Paham. Ya, sudah paham tentang making suggestion. Ntar overnya kita lanjutkan ya. Sebelum over kita lanjutkan, berarti kita praktek dulu tentang suggestion. Berdiri. Dialogue 1 and dialogue 2. Jadi sudah dua-duanya. No, kita stop. You look confused. What's the matter? I haven't finished my English project. It's due tomorrow. How if we do it together? Do you mind if I help you? It sounds great. It will be very helpful. Thank you. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak pengajar praktek dan Ibu Anoprianisa. Kali ini kita bertemu kembali di percakapan pasca observasi, di mana kita sekarang ini didampingi oleh Bapak pengajar praktek, yaitu Bapak Aminin SPD. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu An? Alhamdulillah. Baik, Bu An, kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi hari ini, di mana kita ketahui bahwa sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi dan proses pembelajaran seperti yang saya observasi kemarin di kelasnya Ibu An. Bagaimana perasaannya hari ini, Bu An? Bagaimana perasaannya kemarin Ibu An selama proses pembelajaran yang Ibu An lakukan kemarin? Oke, perasaan saya kemarin ketika melakukan dua kegiatan. Sebelumnya kan observasi, Ibu sudah menanyakan ke saya dari mulai menanyakan tujuan pembelajaran, apa yang akan saya lakukan di dalam kelas, terus strategi. Perasaannya senang sekaligus deg-degan. Senangnya karena ada guru yang akan mengobservasi saya. Ketika hal tersebut dilakukan berarti ketika pembelajaran yang saya lakukan ketika observasi itu ada kekurangan
atau ada hal-hal yang mungkin saya lupa. Jadi ada yang mengingatkan ke saya. Itu saya senangnya. Deg-degannya juga deg-degan sekaligus karena ada teman yang ikut ke dalam kelas. Ya, Perasaannya seperti itu ya Bu ya, An, ada rasa ada deg-degan. senang dan ada deg-degannya. Tetapi kemarin prosesnya berjalan, setelah saya amati prosesnya, alhamdulillah berjalan dengan baik. Baik Ibu, untuk penilaian Ibu sendiri nih tentang kegiatan yang Ibu lakukan di dalam kelas itu, apakah sudah merasa? Tapi yang saya lihat kemarin untuk prosesnya sudah berjalan dengan baik. Tapi apakah Ibu sudah merasa belum proses itu sudah berjalan dengan baik? Alhamdulillah pas kemarin saya melakukan, pas Ibu Sus melakukan observasi di dalam kelas saya dengan materi yang saya sudah sampaikan kepada anak-anak, yang itu tentang materi over the suggestion, yaitu menawarkan dan memberi saran. Alhamdulillah berjalan dengan baik, tetapi ada beberapa hal yang menurut saya masih ada hal-hal yang perlu saya perbaiki di materi selanjutnya. Mungkin dalam penyampaian refleksi, karena waktu yang belum terlalu maksimal yang bisa saya manage. Jadi refleksinya saya sebenarnya yang saya sudah rencanakan itu refleksinya itu kalau bisa dalam satu kelompok itu ada 2 atau 3 orang yang memberikan refleksi. Tetapi kemarin karena waktu, karena saya belum bisa manage waktu tersebut, jadi tidak maksimal dalam melakukan refleksi itu. Itu mungkin yang harus saya saya atur kembali, atau saya refleksikan kepada pembelajaran selanjutnya di kemudian hari. Baik, alhamdulillah berarti sama dengan pengamatan saya Ibu, sudah berjalan dengan sesuai proses apa yang kita harapkan kemarin. Nah, boleh lagi Bu saya menambahkan untuk hasil pengamatan saya yang kita lakukan kemarin. Boleh saya tambahkan Bu ya, sesuai dengan pengamatan saya untuk pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu An kemarin itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Tujuannya sudah Ibu sampaikan, kemudian untuk alur proses pembelajarannya sudah berjalan dengan apa yang Ibu harapkan, sesuai dengan proses pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin. Nah, bagaimana kalau untuk di area pengembangannya Ibu? Ada lagi yang area pengembangan yang ingin Ibu lebih kembangkan lagi untuk proses pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran bahasa Inggris? Kalau di area pengembangannya mungkin karena kemarin ada beberapa strategi yang saya gunakan yang sudah saya sampaikan kemarin ketika melakukan observasi. Mungkin saya akan menggunakan lagi metode-metode yang lebih lebih membuat motivasi siswa itu atau peserta didik itu termotivasi lagi dengan pembelajaran bahasa Inggris dengan metode-metode pembelajaran yang baru. Karena seperti yang kita ketahui khususnya kalau bahasa Inggris itu adalah pelajaran yang menurut peserta didik itu sangat agak sulit ya. Jadi metode pembelajarannya itu mungkin untuk next materi atau materi selanjutnya saya akan melakukan metode-metode yang lebih baik lagi, terus yang membuat peserta didik itu nyaman belajar di dalam kelas saya. Mungkin dengan ice breaking-nya saya bikin ice breaking yang baru lagi supaya lebih semangat. Terus juga mindfulness-nya ya, itu mungkin strategi yang saya dapat gunakan lagi di materi pembelajaran saya selanjutnya. Luar biasa sekali ya Ibu An, untuk area pengembangan itu memang kita harus menciptakan suasana kelas yang nyaman terlebih dahulu supaya anak-anak itu dalam proses pembelajaran itu lebih senang, lebih nyaman, kemudian dengan mudah menerima materi materi yang kita sampaikan. Nah, sejauh ini Ibu An, untuk kendala-kendalanya ini kira-kira ada kendala tidak dalam penyampaian materi tersebut? Ada kendala, tapi tidak yang menurut peserta didik itu
membuat peserta didik itu nyaman belajar di dalam kelas saya. Mungkin dengan ice breaking-nya, saya bikin ice breaking yang baru lagi supaya lebih semangat. Terus juga mindfulness-nya, ya itu mungkin strategi yang saya dapat gunakan lagi di materi pembelajaran saya selanjutnya. Luar biasa sekali ya Ibu An untuk area pengembangan itu. Memang kita harus menciptakan suasana kelas yang nyaman terlebih dahulu supaya anak-anak itu dalam proses pembelajaran itu lebih senang, lebih nyaman, kemudian dengan mudah menerima materi materi yang kita sampaikan. Nah, sejauh ini Ibu An untuk kendala-kendalanya ini kira-kira ada kendala tidak dalam penyampaian materi tersebut? Ada kendala, tapi tidak terlalu banyak. Kendalanya itu yang kita ketahui ada beberapa tips yang kurang dalam dalam penguasaan bahasa Inggris tersebut, mungkin kurang vocabulary-nya. Nah, dari kendala tersebut itu yang motivasi saya supaya di pembelajaran selanjutnya itu meminimalisir hal-hal tersebut, kendala-kendala tersebut. Jadi ada beberapa kendala ya, apalagi kita di pelajaran bahasa Inggris, tentu otomatis kendala itu ada beberapa kendala, yaitu vocab, kekurangan vocab, kemudian pemahaman mereka yang kurang mendalam, masih minim. Luar biasa sekali Bu An. Nah, kalau sudah kita menemukan kendala-kendala seperti itu, ada tidak Ibu An orang atau rekan sejawat yang membantu Ibu An untuk mengatasi hal-hal seperti itu? Ya, untuk rekan sejawat saya atau tempat saya berkonsultasi khusus, saya kan sering berkonsultasi sama ibu saya sendiri. Kebetulan kan kita satu mata pelajaran atau yang disebut dengan rekan sejawat. Saya sering berkonsultasi dengan ibu sus, kayak gimana sih metode atau pembelajaran, karena ibu sus lebih senior lah dari saya. Jadi mungkin ada dari ibu sus, masukan dari ibu sus bagaimana sih cara saya mengajarkan kepada siswa itu supaya peserta didik atau siswa tersebut dapat konsentrasi atau ini dalam vocabulary-nya, mungkin dan pemahamannya mereka tentang bahasa Inggris tersebut. Itu sih Berarti harus berkolaborasi ya Bu An. An. Tetap kita berkolaborasi dengan rekan sejawat, entah itu dengan rekan sejawat guru bahasa Inggris atau dengan guru-guru lain. Ya, intinya kolaborasi yang paling penting. Luar biasa. Nah, yang terakhir Ibu An, dari percakapan pasca observasi kita ini, apa yang Ibu An sudah dapatkan ini dari percakapan kita? Oh iya, yang kita dapatkan atau yang saya dapatkan, yang dapat saya tanggap dari percakapan kita ini adalah ternyata solusi dari kendala atau hal-hal yang kemarin ketika saya melakukan observasi itu ternyata bisa terjawab sendiri oleh saya sendiri, dan juga tadi dibantu juga oleh Ibu Sus ya, tentang kendala-kendala tadi yang saya hadapi, saya bisa menemukan solusinya. Itu sih Luar biasa ya. Kita tetap berkolaborasi, mengisi satu sama lain. Yang Ibu Anya tidak ketahui, apa yang saya ketahui, jadi bisa saling isi. Luar biasa sekali. Terima kasih Bu An atas percakapan kita hari ini, yaitu pasca observasi. Sebelum kita akhiri,